official, so I just wanted to, explore within like 3. Sukses dan terkenal dalam bidang fashion internasional tak menjadikan Didit lupa akan Indonesia. Terlebih saat ini, untuk keempat kalinya, Prabowo kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2024 ini. Dirinya tak luput dari sorotan kamera dalam beberapa kegiatan politik ayahnya, bahkan ikut duduk di barisan pendukung tim pemenangan sang ayah. Lalu, seperti apa sosok cucu keempat dari Presiden Soeharto yang bisa jadi berubah status menjadi anak presiden? Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau yang akrab dikenal dengan Didit Prabowo, lahir di Jakarta pada 22 Mei 1984, adalah putra sematawayang dari salah satu calon presiden 2024, Prabowo Subianto, dengan pernikahannya bersama Titi Soeharto. Nama terakhir alias ibu kandung Didit, Hedi Prasetyo, adalah salah satu putri Soeharto atau presiden kedua Indonesia, yang berarti dari pihak ibu, Didit termasuk cucu Soeharto, seorang pemimpin Indonesia yang berkuasa selama periode 1967 hingga 1998. Didit banyak menghabiskan waktu dan tumbuh di Boston, Amerika Serikat, sebelum kemudian tinggal di Paris, Prancis untuk berkarir sebagai perancang busana. Punya haluan dan cita-cita yang berbeda dengan sang ayah, Didit Prabowo memilih untuk mengejar karir di dunia fashion. Pilihan yang berbeda ini pun didukung sepenuhnya oleh sang ayah dan ibunya yang tidak memaksakan sesuatu yang menjadi cita-cita Didit sejak dulu. Meskipun sang ayah memiliki karir cemerlang dalam dunia militer, yaitu sebagai mantan perwira TNI dan dalam bidang politik sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan mantan Menteri Pertahanan, hal ini pun lantas tak membuat Didit goyah akan impiannya. Didit Hedi Prasetyo memulai karirnya sebagai seorang desainer sejak ia belajar desain mode di Parsons School of Design Amerika Serikat, salah satu sekolah mode terbaik di New York di dunia. Kemudian melanjutkan pendidikannya di École Parsons à Paris. Dari sana dirinya memperoleh gelar Bachelor of Arts di jurusan Fashion Design pada tahun 2007 dalam kurun waktu 4 tahun. Yang mana gelar sarjana ini masuk dalam kategori seni rupa peminatan rancangan busana. Namun, sebelum lulus pada tahun 2007, karya Didit pernah menerima penghargaan Silver Thimble, yang mana saat itu dirinya masih berstatus sebagai pelajar. Tak sekadar prestasi itu, karya-karyanya kerap kali dipamerkan pada panggung Paris Fashion Week. Namanya pun bahkan bisa masuk ke dalam daftar Official Calendar Paris Fashion Week yang secara konsisten menggelar peragaan dalam ajang fashion tersebut. Dan menjadi satu dari sedikit desainer Indonesia yang berhasil menembus pagelaran mode bergengsi tersebut. Didit Prasetyo pernah menyelenggarakan peragaan busana haute couture pertamanya yang bertempat di Hotel de Cliron, Paris pada tahun 2010. Atas hasil kerja kerasnya ini, ia pun dikenal sebagai seorang perancang busana Indonesia dengan segudang prestasi di kancah internasional. Kerennya lagi, ia menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang gaunnya ditampilkan di majalah Vogue Inggris. Hal membanggakan lainnya adalah bahwa Didit ini juga menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang mencatatkan namanya di situs resmi majalah mode Vogue Inggris. Karirnya sebagai seorang desainer, lagi-lagi Didit menorehkan prestasi. Dirinya pernah berkolaborasi dengan BMW, sebuah perusahaan otomotif asal Jerman. Perannya pun tak main-main. Didit menjadi salah satu desainer interior mobil BMW Individual Series 7. Mobil yang dirilis pada tahun 2012 dan punya edisi terbatas, hanya tersedia 5 unit di seluruh dunia. Kolaborasi BMW dengan Didit Hedi Prasetyo merupakan yang pertama di Asia dan jadi desainer kedua setelah Karl Lagerfeld. Kerja keras dan popularitasnya mengantarkan dirinya dikenal dalam kancah internasional. Hal ini juga didukung dengan unggahan foto hasil karyanya di akun Instagram pribadinya. Didit kerap membagikan berbagai hasil karya busana yang indah. Pantas rasanya jika sekelas Paris Fashion Week memamerkan karya-karyanya. Sejumlah selebriti dunia turut memakai karya rancangan Didit Prabowo. Dilansir dari situs web tatlerasia.com, Didit dikenal di kancah internasional atas karya berupa siluet urban, gorden yang terstruktur, dan hiasan lembut yang membuat desain menjadi canggih dan kuat. Gaya desainnya pun dikenal sebagai perpaduan antara elegan, modern, dan edgy, dengan penggunaan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, potongan-potongan rapi, dan detail-detail yang menarik.
Didit sering terinspirasi oleh budaya dan sejarah Indonesia seperti batik, wayang, dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Tak jarang, karyanya mencerminkan identitasnya sebagai orang Indonesia yang berjiwa internasional. Salah satunya adalah penyanyi asal Kanada, Charlie Rae Jepsen, ketika hadir di acara MTV Video Music Award 2013. Sementara itu beberapa aktris di tanah air juga pernah memakai gaun rancangannya, yaitu Anggun C. Sasmi, Rosa, Dian Sastrowardoyo, dan Chelsea Islan, serta istri dari Presiden Joko Widodo, Iriana. Mantan kekasih Fellow Vivexia ini sempat masuk nominasi Art Fellow oleh The Washington Scholar Program dari University of Washington, Seattle, Amerika Serikat di tahun 2018. Karya Didit lainnya bisa ditemukan dengan cukup mudah lewat koleksi Vogue. Berbagai hasil karyanya dapat dilihat melalui kumpulan Fall 2023 Couture, Spring 2024 Couture, dan Spring 2023 Couture, dan Spring Summer 2014. Tak hanya prestasi yang mengharumkan namanya, ia pun menjadi sosok motivator bagi desainer muda yang punya niat berkarir dalam dunia mode. Dirinya berkontribusi dalam mengembangkan industri mode Indonesia dengan menjadi mentor bagi para desainer muda dalam berbagi pengalaman dan ilmunya. Selain menaruh minat pada dunia fashion, Didit juga ternyata mengambil kursus melukis, fotografi, dan sejarah seni. Bidang-bidang tersebut ia pelajari lantaran dirinya punya minat pada bidang-bidang tersebut sejak kecil. Walaupun telah mencapai kesuksesan di dunia mode internasional, Didit tidak melupakan tanah kelahirannya. Dirinya sering pulang ke Indonesia untuk mengunjungi keluarga tercinta, terutama ibunya Titi Soeharto dan ayahnya yang sangat ia kagumi, Prabowo. Saat ini dirinya kerap muncul dalam agenda, bahkan acara-acara yang berhubungan dengan aktivitas politik dan pencalonan sang ayah. Prabowo yang kembali berkontestasi di pemilu 2024 sebagai calon presiden bersama wakilnya Gibran Rakabuming. Didit bersama sang ibu Titi Soeharto nampak setia ikut dan mendampingi Prabowo di banyak kesempatan. Hal ini tentu menarik perhatian publik dan mempertanyakan status pernikahan antara Prabowo dan Titi Soeharto. Pada satu momen Titi mendapat pertanyaan dari wartawan, apakah dirinya dan Prabowo berdua akan rujuk kembali? Jawaban mengejutkan pun dilontarkan putri keempat Soeharto ini. Dirinya pun menjawab, emang pernah pisah? Emang pernah pisah? Tanya saja sama penghulunya. Emang pernah pisah? Tanya aja sama penghulunya. Seperti yang kita tahu, keduanya mulai menjalin asmara tatkala Titi Soeharto menjadi murid dari ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom dan politisi terkemuka di Indonesia. Dari situ, Prabowo dan Titi merajut asmara selama 2 tahun dan kemudian melangsungkan pernikahan. Prabowo Subianto dan Titi Soeharto resmi menjadi pasangan suami istri pada Mei 1983. Namun saat itu, Prabowo bertugas sebagai perwira TNI, sementara Titi masih berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang Didit Prabowo pada 22 Maret 1984. Sayangnya, jalinan ini harus kandas saat usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-15. Beredar isu yang mengatakan bahwa keduanya berpisah dikarenakan isu politik yang sedang memanas. Namun sebenarnya tidak ada yang bisa benar-benar memastikan keduanya sekadar berpisah atau telah bercerai. Peristiwa lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 menjadi penyebab perpisahan mereka. Keluarga Cendana merasa marah dan kecewa karena menganggap Prabowo melakukan pembiaran ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka menaruh rasa curiga bahwa hal itu sengaja dilakukan Prabowo. Bahkan, rencana tersebut dianggap sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Sejak saat itu, Prabowo Subianto dituding mengkhianati sang mertua, Soeharto.